beberapa kali gue ajak ngobrol tentang gue kasih tentang agama Islam segala macem, dia dengerin gitu, dia nggak deny itu gitu. Dan mendengarkan Khusyuk ya? khusyuk bang. Kalau lupa inget ya, dia tuh teman-temannya sama dia nyanyi lagu bokap gue gitu kan, karena ada gue di situ. Ya biarkanlah aku begini. Yang nggak tahu, gue lupa lagunya apa. Dan itu lagu bagus loh. Iya, dan gue tuh banyak ditemenin sama mereka. Ya sama jadi sih gue juga. yang apa ya, yang ngobatin gue zaman dulu tuh, ngobatin masalah itu, sakitnya gue gitu, itu mereka itulah, anak-anak kampung itu yang tiap hari ngajak gue tawa, nongkrong. Jadi ya gue lupa sama itu. Assalamualaikum guys, kembali lagi di YouTube channel Maya Al Abdul TV. Huha. Kali ini aku bersama kawan kecilku, sahabat kecilku yang sempat terpisah selama 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun. Dulu kita sering berenang bareng di PIM. Di PIM sama. Aku sering ke rumah lu juga nggak sih dulu? Iya sering banget, pokoknya deket banget dulu. Tapi karena seiringnya waktu kita berpisah selama kurang lebih 12-13 tahun. Dan sekarang akhirnya baru ketemu sekarang. Baru ketemu sekarang ini. Jadi aku juga udah di podcastnya Asiks. Alhamdulillah, makasih ya udah ngundang gue ya. Siap, gue yang makasih. Dan sekarang ada bintang tamu kita, Azriel Hermansyah. Tepuk tangan dulu dong. Oke, apa kabar Azriel? Baik, dulu. Lagi sibuk apa? Gue sekarang kuliah nge-YouTube. Jurusan apa kuliah? Gue marketing. Marketing, terus ada fotografi juga sama beberapa. Fotografi? Kalau sudah main fotografi? Demen banget. Sama ngurus beberapa bisnis, gue ikut campur juga di situ. Yang di bawah tadi itu ya? Kan nyokap tuh ada skincare, ada kue, ada kosmetik banyak. Iya, itu kalau lu dalamin ilmu marketing bisa melanjutkan insyaallah. Oke, Zril, ini karena gua kan host abal-abal. Jadi gue izin gua nyontekan ya. Santai, gue mah santai. Karena gua host abal-abal. Jadi gua Azriel Hermansyah. Dikasih ini pertanyaan musik-musik yang serem-serem gitu. Gimana sih hubungan Azriel dengan pacarnya sekarang? Emang benar tahun depan mau nikah? Kalau rencana nikah jujur aja itu masih lama. Karena memang gue tuh bukan dari dulu kayak Aurel nih. Aurel itu dari memang SMA tuh ngomong mulu sama gue sama nyokap, apa ini nikah muda. Emang doa kan, emang bener terjadi nikah muda. Kalau gue tuh nggak ada. Memang gue pinginnya ya nikmatin dulu lah gitu hidup, baru deh kalau emang udah semuanya enak, nyaman, baru gue ke jenjang yang lebih serius. Mengenali, terus finansial juga pasti ya? Iya, itu pasti, itu harus. Itu gue banyak belajar dari Bang Atta sih. Bang siapa? Bang Atta. Bang Atta? Atta. Apa itu? Kalau boleh tahu apa? Soalnya gue tuh pingin banget sharing sama dia, kan udah nikah muda ya? Iya, tentang... Tapi gue belum sempat sharing. Bagaimana lu sebagai lelaki tanggung jawab, terus mengatur finansial, bagaimana lu harus siap menghadapi segala macam resiko. Itu sih yang dia banyak ngomong ke gue gitu. Ya, itu Atta pasti kuat banget sih. Dia dibully banyak orang loh. Dibully banyak orang dan dia kan emang survivor dan dia membuktikan itu. He silenced the haters with his art gitu ya. Dia membungkam para pembenci dengan karyanya. Bener. Tapi tau nggak, sebenarnya sosok yang gue kagumin dari abang lu tuh bukan karena dia YouTube creator, bukan karena dia terkenal, tuh nggak apa? Karena dia nggak minum alkohol dari dulu. Memang itu juga alasan kenapa akhirnya gue menyetujui kakak gue untuk nikah sama dia gitu. Ya emang agamanya bagus sih. Jadi memang ada balancingnya gitu loh. Jadi emang Aurel ini kan setelah kenal sama Atta tuh dia, yang gue lihat tuh emang lebih arah hidupnya jelas gitu. Menemukan bimbingan ya. Betul. Ya emang Atta good. He's a good man and pemahaman tentang agama juga bagus. Jadi karena memang Aurel tuh bucin banget. Jadi bucin wajar lah, kita semua bucin. Bucin itu kadang sampai gua aja yang lebih didengar pacarnya daripada gua. Apa? Lebih didengar pacarnya kadang daripada gua gitu. Wajar lah, masih muda, wajar lah. Tapi kan sekarang nikah dong. Udah nikah. Pas surganya di kakinya Atta.
Emang bener kamu sama Sarah cinta pada pandangan pertama atau gimana sih? Maksudnya cerita awal kalian Cerita ketemu awalnya tuh tuh gimana? sebenarnya kita waktu itu ke Bali. Kan waktu itu lagi pandemi, jadi kita diundang beberapa hotel untuk memang barter lah istilahnya gitu, mempromosikan hotel itu gitu. Dan Oh sorry apa dia apa Bali? dia tuh punya hotel di Bali. Oh, Dia punya iya. hotel, dia invite kita untuk datang ke sana gitu kan ya. Oke, Begitulah mempromosikan hotel. Terus ya memang pada saat itu pas ketemu nyokapnya malam itu kan ketemu kita pagi. Pas malamnya itu diajak dinner. Oh iya. Diajak iya, dinner. perkenalan. Iya, perkenalan dia dinner. Dia bawa Sarah, bawa kakaknya. Nah, dari situlah ngobrol. Terus Ngobrol. Ya akhirnya gue minta IG-nya, Sarah. IG kamu apa? Gitu. IG kamu apa? tapi dari situ udah ada Udah ya. benih-benih pandangan pertama udah ada belum? Jujur aja sih udah. Karena memang gue lihat tuh anaknya bener-bener polos banget. Sopan. Sopan Gue lihat di podcast lu sih. Dan dia tuh independent woman juga sih. Jadi memang Kelihatan. begitulah. Jadi serak ya. Serak. At the moment ya. At Insya the Allah moment. selamanya ya. Insya Allah selamanya. Iya. Dan dia kan anaknya rada pendiam ya. Jadi awal gue Nah, lu bawel. gue mau nggak mau. Sorry. Lu basicnya pendiam apa bawel nih? Kalau gua sama Tisa, basicnya gua pendiam, Tisa bawel. Jadi kalau ketemu cocok. Kalau lu kan lu pendiam atau bawel? Sebenarnya gue tuh pendiam. Apa lu bisa Sebenarnya gue beradaptasi? pendiam, tapi karena beradaptasi, dia juga kan pendiam ya, dikenal orang pendiam. Aslinya enggak. Mungkin karena nyaman kali ya. Jadi ya emang Iya udah sih. klop aja. Jadi ya karena kenyamanan itu sih ya. Kenyamanan itu benar. Jadi itu sih yang paling penting ya, nyaman. Benar. Bener gak sih semenjak pacaran sama Sarah, tidurnya jadi berkurang? Si Sarahnya apa lu nih? Sebenarnya dia tuh kan emang apa ya, anaknya tuh bisa dibilang benar-benar anak rumahan banget. Jadi setiap pulang sekolah ya balik ke rumah ngerjain tugas. Jadi paling jam 8 jam 7 dia udah tidur. Bangun jam 5 pagi gitu. Bener. Wah enak banget. Dan gua kan tipe orang yang Iri suka gua. begadang gitu kan, Sama, suka ya. main game, cabut, ya kan. Gue tidur paling bisa jam 12 jam 1. Ya kita teleponan dulu. Iya. Teleponan ya ke bawah, jadinya dia ikutnya tidur juga. Jam Jadinya 1, berkurang juga tidurnya gara-gara gua sih. Ya wajar Gara-gara lah. gua ajak dia teleponan. Itu gue rasa fase bertambahnya usia, Iya, bertambahnya benar. pengalaman lah. Bener. Wajar lah. Wajar lah sih gue rasa. Tapi ada netizen julid gak? Banyak. Banyak. Gak usah didengerin lah netizen ngapain Ya dengerin. kalau kita emang membuka, kita punya media sosial ya emang harus terima. Iya. Ya haters karena hate ya. Ya kalau memang lu nggak mau dibully ya nggak usah megang Instagram, nggak usah buka, nggak usah main, Ya nggak usah bener, megang HP. setuju banget. Sebagai Haters artis karena tuh hate. kita emang udah harus siap dulu kayak gitulah. Mungkin bukan artis ya, public figure. Public figure. Public figure. Harus siap dikritik, dibully segala macam tuh harus siap. Kayak Cristiano Ronaldo aja hatersnya banyak banget ya. Dia perdebatan apa? Messi sama Ronaldo aja sampai sekarang gue lihat di apa? Dan dia menantang hatersnya kan. Iya, dia gue lihat di explore bola tuh, kalau lihat bully Ronaldo, gila orang-orang ini Keras banget. akhlaknya nggak ada Nggak sama ada. sekali. Nah terus calon mertua merestui nggak hubungan Azril Sarah sekaligus? Ini oke. Kan maaf sebelumnya, lu kan beda agama. Tapi gimana hubungan nyokap bokap lu merestui nggak kalau lu sama Sarah, dan sebaliknya Sarah merestui nggak kalau misalkan emang takdirnya kalian berjodoh, amin gitu ya. Kalau kalian berjodoh merestui nggak ketidaksamaan agamaan ini? Jujur aja kalau memang dari keluarganya, dari ayah sama nyokap sama bokapnya benar-benar open mind banget, Open mind. open minded banget. Jadi Jadi kalau memang boleh tahu agamanya apa? siapa? Sarah. Si Sarah Hindu. Hindu. Jadi memang kemarin bokapnya datang juga bilang ya it's okay, kalian beda, kita juga nggak, papanya sama mamanya juga kan beda agama gitu, jadi memang Oh, open. apa mamanya agak beda agama? Beda Kalau boleh tahu agama. apa yang beda? Masa papanya apa, mamanya Papanya apa? tuh Kristen, Ibunya Hindu. ibunya Hindu. Tapi kalau boleh tahu ya, ada nggak dalam hati lu itu ingin mengajak dia masuk ke Islam? Jujur aja ada, karena memang beberapa kali gua ajak
ngobrol tentang gue kasih tau tentang agama Islam segala macem, dia dengerin gitu, dia nggak deny itu gitu. Dan mendengarkan khusyuk, ya? Khusyuk banget gitu, emang dia serius. Pernah nggak lu kasih surat-surat pendek lah, apa murotal gitu? Dia seneng. Seneng. Pernah lu kasih murotal terus dia seneng? Beberapa kali kayak gue kasih baca ayat kursi apa juga dia seneng dengerin. Dia dengerin gitu, dia dengerin. Men, kalau saran gue men, jadiin deh Islam men. Lu masuk surga men, nikahin, tapi nikahin. Insya Allah. Jangan udah masuk Islam lu tinggalin, amit-amit ya. Makanya, itu harus tapi berpersiapan. kalau gue saranin, ya tanpa mengurangi rasa hormat kedua orang tua Azril dan Sarah. Tapi kalau misalkan memang ini, ya mereka kan sudah saling-saling dewasa. Kalau misalkan Azril ingin menjadi imam yang baik di Islam, dan insya Allah Sarah bisa masuk ke Islam, wah men, dijamin surga men. Doanya aja dulu. Ya, insya Allah kita saling mendoakan ya, satu sama lain. Apa yang membuat Azril yakin kalau Sarah nanti jadi istrinya? Atau enggak, mungkin apa yang membuat Azril yakin dia pasanganmu, she's the one? Karena memang jujur aja dia tuh, nyokap tuh senang banget sama dia. Gue tuh pacaran ya, gue mantan ada 4 lah. Dan jujur aja nih, nyokap tuh senang banget sama Sarah. Ya alhamdulillah. Belum pernah ada yang gue lihat sebelumnya sesenang ini gitu. Yeah. Dan dia tuh sama keluarga, sama keluarga gue tuh juga udah kayak klop banget juga sih dulu. Jadi kayak sama memang dia udah mengerti seluk-beluknya gua gitu. Kayak lu bilang tadi ya, mah di sana udah tahu apapun lah ya, udah tahu. Minusnya udah tahu semua. Berapa lama kalau boleh tahu? Pacaran? Satu tahun. Setahun. Sama dong, lu tanggal berapa? Gua tanggal 20. 20 apa? 20, pokoknya tanggal 20. November. Oh, gue 27 September. 27 September. Gue lebih tua 2 bulan. Oke, next question. Jadi itu yang buat gue yakin karena dia udah tahu semua kusut-kusutnya lo dan keluarga lo. Dan dia tuh udah, maksudnya kan ada beberapa cewek yang mungkin ini itu, tapi tuh dia menerima segalanya gitu dulu. Iya sih. Itu ya sih yang gue lihat, nggak ada jarang gitu kita bisa nemuin cewek yang personalitinya sebaiknya itu. Oke. Next question. Oh ya, gimana perasaannya Azril sekarang sudah menjalin hubungan baik dengan Om Raul? Mungkin gua ralat pertanyaannya. Sekarang gimana? Boleh, santai kan aja. gue juga kadang-kadang kan kita kan bernasib sama ya. Kadang-kadang gue juga sempat lihat TV, lihat berita lu, lihat perkembangan keluarga lu lah. Karena kan ya kita teman kecil dan gue peduli gitu. Gimana hubungan lu sama Om Raul sekarang? Jujur aja ya, dari sama nyokap juga, gue kan gue dulu pernah ke Timur Leste loh. Hah? Gue ke Timur Leste. Timur Leste nyamperin Om Raul? Bareng berangkat ke sana. Oh bareng? Bareng. Jadi itu tahun berapa? Aduh gue lupa. 7 tahun lalu mungkin. Itu gue pernah ke sana, memang selama ini sebenarnya ya baik-baik aja sih dulu. Tapi mungkin beberapa kali kemarin sempat ada ya clash lah. Ya, gitu. Wajar sih. Clash-nya tuh, Om Raul tuh apa agamanya? Muslim. Muslim ya? Muslim. Oke, gue gak mau tau clash-nya. Tapi lu manggil apa? Om Raul. Om Raul. Kalau gua ketemu pun gua ngajak ngobrol, gua salim sama dia. Gua tuh nggak pernah ya sorry tuh saya gitu, maksudnya kurang ajar gitu sama dia. Gue tuh nggak pernah dari dulu, sama Aurel tuh nggak pernah. Jadi bener-bener gue tuh menghormati dia banget gitu. Tapi nggak ada kepikiran mau manggil Om Anang apa? Pipi, nggak ada kepikiran mau manggil papa gitu. Ya mungkin saat waktunya udah pas ya, gitu. Bener dah, udah dijawab sama lu tuh. Gitu. Siap. Katanya liburan tahun baru mau bareng keluarga Mami Krisdayanti. Om Raul berarti ya? Om Raul. Ya insya Allah tahun baru bakal barengan. Doain aja dari netizen dan kawan-kawan kita semua, doain biar semuanya terlancana dengan baik gitu. Amin. Berarti ya, rencana ada rencana. Pipi? Iya. Nggak ikut juga? Atau bareng-bareng semua ikut? Yang dari mana? Maksudnya ya keluarga Asik sama keluarga di Lemos. Ikut semua?
Iya. Wah, insya Allah sih. Insya alhamdulillah Allah, kalau insya Allah. udah bisa nyatu gitu, itu hal yang harus disyukuri banget. Zrul, jarang yang Karena bisa memang kayak gitu. momen-momen itulah yang sebenarnya ya gue tunggu-tunggu lah kita bisa kayak sekarang gitu ya, kita bisa nongkrong bareng. Kemarin tuh gue ketemu nyokap sama Nyokap tuh- Bunda Krisdayanti sama Aura Iya. berempat, kita duduk bareng nongkrong. Itu sebenarnya gue mau dari dulu dan akhirnya sekarang semuanya terjadi. Hikmah tuh, ya, hikmahnya sekarang. Oh Gua ternyata seneng gini, banget. ternyata gitu ya. Dan alhamdulillah ya kita mungkin lu tuh orang, kalau yang gue lihat dari pengalaman hidup dulu ya, lu tuh orang yang dituntut dewasa gak sih? Sebelum waktunya, dari cara lu ngomong gue perhatiin gitu. Ya bener ya, karena ya gue tahu lah jalan hidup Iya lu pokoknya kita paham lah. senasib lah ya. Kita Senasib dulu. Itu senasib dulu. Senasib. Udah paham gitu. Senasib lah. Tapi gini nih, apa, sebagai sama-sama anak broken home gitu ya, kita nggak boleh menjadikan itu alasan untuk kita menyerah ya. Bener. Malah kita harus menjadikan itu bagaimana caranya broken home itu menjadikan hal yang positif dari keluarga broken home, karena nggak semuanya broken home tuh negatif ya nggak sih? Bener. Jadi bagaimana caranya kita broken home, kita, Ya, kita beradaptasi, survive. survive, ya tentu menderita pasti Pasti iyalah ada. pada awal-awal, Pasti tapi pada akhirnya kayak gue aja sekarang, gue mulai memberanikan manggil Tante Mulan Mami. Tapi gue belum tahu yang panggilan yang cocok, gue belum. Iya, semakin dewasa kita semakin Iya, karena mengetahui bagaimanapun ya sih, juga proses-proses itu. kayak yang tadi gue bilang ke lu yang sebelum dia ini, gue tuh kadang sedih kalau si Via atau Ali, kakak dulu di mana? Ali kangen. Setelah itu gue mikir-mikir, ya gimana pun juga saat gue kakak-kakaknya yang masih muda, yang sok tahu, yang bajingan ini nggak ada di rumahnya, yang ngasuh mereka kan ya Mami Mulan, gitu kan. Jadi ya gue sekarang ya, dan alhamdulillah gue diizin juga ke nyokap, ya udah boleh sih, alhamdulillah. Jadi gue sekarang ya udah deh memutuskan. Tapi gue belum diskusiin sama bokap apa panggilan yang pas. Oke. Ya, insya Allah. Ya kita sama-sama doa lah Azril ya, Iya. saling-saling support. Gimana perasaan Azril yang sebentar lagi jadi om, yang lu tuh adik kedua ya? Maksudnya iya. Ya dari kandung, dari Om Anang sama Krisdayanti, anak kedua. Anak kedua. Dari Om Anang sama Ashanti ada siapa? Ada Arsya. Arsi Arsya. Berarti lu kakak kedua. Wah, lu udah mulai harus tanggung jawab sama kedua adik lu. Bener. Bentar lagi sama Om. Si Arsi umur berapa? Arsy 7. Arsya 5. 5. Arsi yang cewek deh. Yang cewek Arsy. Arsya yang cowok. Ya Arsi tuh lucu banget tuh, gedenya cantik tuh. Hati-hati lu, Iya, jagain lu yang bener lu. Tanggung jawab terbesar gue juga sih. Lu tahu nggak? Gua kemarin lihat IG Safia main tenis. Udah mulai kelihatan. Terus gua kayak nangis. Kita sebagai kakak tuh pasti ada perasaan. Kemana aja gue selama ini gitu loh. Nah, ya gue tau lah perasaan kita sebagai kakak, kadang gagal, kadang sedih ketika Kadang adik sedih, iya. membutuhkan kita nggak ada. Nah, persiapan apa nih? Bentar lagi kan udah berapa bulan ya? 7. 7 bulan, 2 bulan lagi. 6 berarti, bulan insya apa 7 bulan? Iya, Sorry, berarti sekitar 2 bulan, 3 bulan insya Allah ya. Persiapannya apa nih? Persiapannya untuk bentar lagi adik lu udah mulai gede, mau jadi om. Iya, apa ya? Kalau gue sih jujur ya, gue tuh suka banget anak kecil. Ya, sama. Suka banget anak kecil. Jadi dengan adanya nanti anak dari kakak gue itu, gue seneng banget sih dulu. Itu mungkin dia tuh menjadi magnet untuk kita semua, untuk menjadi ngumpul semua. Amin ya Allah. Itu dia tuh benar-benar magnet loh menurut gue. Ya bener sih, karena kenapa gue memutuskan untuk akhirnya tidak lagi memanggil Tante Mulan, karena setelah gue pikir-pikir ya dia yang ada terus untuk adik-adik gue selama kakak-kakaknya nih di luar gitu ya. Ya alhamdulillah lah, insya Allah semua baik-baik aja ya. Semua baik-baik. Amin. Next, oh iya, dulu gue lihat nih, gue kan sempet lihat di FYP apa di Instagram ini gitu. Katanya lu tuh dulu sering dibully L ya? Jadi tuh dulu memang Dibully gimana sih? Enggak, soalnya emang L bandel banget sih di SMP, gue tahu. SMP SMA gue tahu. Dan dia itu kan pentolan kan. Ya sama kayak gue. Makanya Gue tadi gua pentolan bahas angkatan tuh. gue. Kalau Wah, mau tahu memang- yang bahas apa bully-bulian pentolan aku
kelas 1 SMP sampai nggak naik kelas di podcast sedia tuh tadi itu. Channel mana? Asiks. Ngobrol asik. Ngobrol Asiks. Nah, Jadi- sekarang di channel gua ceritain dong. Kan tadi gua udah. Jadi L itu kan memang yang megang angkatan ya. Ya, pentolan. Gua juga Pentolan. megang angkatan Dan dulu. gue itu anak yang sebenarnya angkatan gue itu deket banget sama angkatan L. Lu kelas 1 lu Beda apanya? satu, beda satu angkatan. Oh, berarti namanya. L Watt. L Watt. Watt ya. Watt. Jadi memang tapi kan gue tuh Berarti- anaknya tuh bukan anak nongkrong, ngerti nggak? Jadi Anak gue tuh rumahan. gue tuh culun di SMA. Jadi ya gue nggak deket dengan kakak kelas gue yang akhirnya gue itu menjadi kadang dibully. Even sama seangkatan. Seangkatan juga sama dibully karena memang Dibully? dibully karena kan emang ada pemicu kayak misalkan nama bokap terus ada berita lah. Maaf dikit. ya, enggak ini gue contohin dong, maaf kalau gue nggak bermaksud deh. Anang misalkan gitu. Nah, Anang. Oke. Dan dulu kan bokap gue pernah ini kan ngeluarin lagu apa? Separuh Jiwaku Pergi. Itu kan gini terkenal banget nih, gini nih. Oh, meski ku mencintai, tapi separuh jiwaku pergi. Tapi gini tak kan. begini. Tapi tak begini. Iya, iya. Nah itu tuh jadi cemoohan teman-teman gue. di lu digini-giniin. Gini-giniin lah. Apalagi tuh sama kelas tuh sering banget. Lo sama L diapain? Sama L tuh jujur aja waktu itu Paling parah yang lu mungkin pada saat itu baper deh. baper ya. Jadi waktu itu gue tuh datang pagi, ya kan, dia duduk berempat. Ya kan? Dia duduk berempat. Senior lah ya, Senior, kakak duduk kelas lah ya, berempat out lah ya. Di sebelah musola, di depannya musola tuh ada tempat duduk, dia duduk di situ berempat. Iya. Gue datang Nggak, lah. setahu gue yang boleh duduk itu cuma kelas 2 doang, kelas 1 Ah, belum boleh ya? iya. Iya. Jadi ya dia kalau lupa inget ya, dia tuh teman-temannya sama dia nyanyi lagu bokap gua gitu kan. Karena ada gua di situ. Iya, Pas biarkanlah aku begini. Yang nggak tahu, gua lupa lagunya apa. Dan Itu lagu bagus loh. Tapi intinya lu sempat baper sama L dibully ya. dan Tapi sekarang udah enggak dong. sekarang udah enggak lah, udah enggak. Karena udah mengerti itu Udah masa mengerti, SMA lah udah ya. Itu masa SMA dan ya gua nggak ada dendam sama sekali tentang itu sih. Tapi ada maksud lu dari lu kan merasa terbully kan. Kalau gua kan dulu yang ngebully. Kalau lu kan terbully, ada nggak sepatah dua kata untuk zaman sekarang? Mungkin Ya, bukan gimana medsos ya? ya, bukan konteks medsos di sekolah gitu. Jangan ngebully lah atau apa. Kalau gue nih karena gue tuh dari SD, SMP, SMA gue tuh dibully. Dampaknya apa? Dampaknya itu bener-bener gue tuh pernah ya sampai di rumah tuh gue nangis. Gue ngadu ke bunda, bun kenapa sih aku begini? Gue tuh sampai begitu, sampai nangis gue di rumah. Bun kenapa sih aku begini. Dan jawabannya bunda, ya udah kamu sabar, kamu hadepin. Jangan masukin itu ke hati dan kalau bisa kamu ajak ngobrol mereka. Ya pasti dia tahu lah, maksudnya Mami Krisdayanti ya. Bunda Santi. Bunda Santi, Bunda Santi. Karena kan pasti. apapun itu dulu tuh semuanya gue curhat ke nyokap. Dulu tuh gue sampai nangis di rumah, jadi kayak, aduh kenapa sih gue begini gitu. Sempat dulu tuh ada penyesalan. Gue jadi inget ada penyesalan yang gue juga bully gitu. zaman dulu. Ya. Raffi, ini tadi gue di podcast ya. Kalau misalkan kamu nonton podcast Jadi ini sama kalau mbaknya, untuk aku nggak anak-anak tahu namanya siapa. Maaf banget, aku dulu sering bully kamu. Untuk aku anak-anak minta sekarang maaf. kalau bisa janganlah. Jangan, karena itu akan Karena itu bener-bener mental lu tuh kena banget. Apalagi gue yang ngerasain gimana dulu pahitnya itu dan apa ya, mau keluar kelas aja tuh deg-degannya tuh kayak orang mau dipukulin. Tapi sekarang udah enggak kan? Sekarang udah enggak. Mau keluar kelas aja tuh rasanya tuh kayak lu mau dihantam orang gitu. Tapi kan yang bahaya kalau ada orang yang nggak sekuat kita. Bukannya kita sombong Karena ya. kan memang itu udah gue kuat begitu kan memang udah hidup gue begitu kan, maksudnya dari SD SMP juga gue udah dibully, jadi pas SMA juga udah paham lah. Kebentuk mental lu. Jadi sekarang lu juga dibully-bully di medsos pasti Wah itu kebentuk. mah udah cetek. Cetek ya. Cetek cuy. Keren. Kalau gue dulu yang ngebully, kalau gue tuh. Makanya gue nanya, ini kan dulu kan anak artis juga kan. Iya, mungkin ya. Mungkin ya dulu kalau gue dulu tuh pentolan, terus mungkin sering nongkrong di tendu. Mungkin Ya. enggak. Dulu gue sering nongkrong tendu tuh. Nah, mungkin enggak tuh. Karena kan dulu gue mungkin Jawa Mangkatan. Dulu tuh gue bucin. Waktu SMA, Bucin? pacaran mulu. Oh. Jadi pulang sama anak BM. pulang sekolah ya ke mall, kemana gitu. Iya. Dan nongkrong, bukan anak nongkrong gue tuh.
Iya, sebenarnya plus minus sih nongkrong ketawa-ketawa doang, bucin kita enak asmara. Ya plus minus juga sih. Apa sih momen-momen masa kecil itu yang paling lu rindukan sebelum ada, ibaratkan kalau kata-kata netizen julid tuh sebelum negara api menyerang? Kalau masa kecil itu sebenarnya Ada nggak berkesan sama bokap, sama Aurel, sama Mama kalau Krisdayanti? masalah masa kecil tuh malah gue tuh paling berkesan tuh main sama anak kampung. Oh, anak komplek? Anak komplek, tapi itu sebenarnya bukan anak komplek, jadi di bawahnya Radal itu masih ada kali di bawah dan itu kampung, bener kampung. Itu kayak ada lapangan bola gitu? Lapangan bola, terus anak-anaknya yang kemana-mana sendal, nyeker. Iya, gawangnya ya batu gitu. Jadi zaman kecil gue tuh setelah tragedi itu, gue tuh banyak ditemenin sama mereka. Ya sama Jadi sih gue juga. yang apa ya, yang ngobatin gue zaman dulu tuh, ngobatin masalah itu, sakitnya gue gitu. Itu mereka itulah, anak-anak kampung itu yang tiap hari ngajak gue tawa, nongkrong. Jadi ya gue lupa sama itu. Nah kalau momen-momen kecil sama keluarga tuh apa yang paling dirindukan? Yang paling berkesan lah, yang kalau diingat tuh kadang lu sampai nangis mungkin. Jujur ya dulu, kalau paling yang sampai sekarang kalau gue inget itu aja gue sedih. Apa itu? Itu gue sama Bunda Santi. Bunda Shanti. Ya. Jadi setiap gue mau beli mainan, zaman dulu Bunda tuh nggak pernah bilang Bunda nggak punya duit, nggak punya ini. Tunggu ya nak, abis Bunda kerja, Bunda beliin mainan. Jadi dia tuh nggak pernah mau ngasih tahu ke anak-anaknya gitu. Dia tuh maksudnya lagi nggak pegang duit. Jadi bilangnya tuh selalu tunggu ya nak, bulan depan ya abis Bunda nyanyi ya. Oke. Itulah yang dari sampai sekarang gue nggak pernah lupa. Yes. Oke, pertanyaan untuk Azril. Untuk karir Azril apa yang mau dilakukan untuk masa depan? Planning masa depan. Kalau untuk saat Cita-cita lah. Cita-cita pasti sebutkan mungkin 5 cita-cita lah. 5 cita-cita. Kalau cita-cita yang paling gue pikir Planning dan cita-citanya. pastinya gue pingin jadi pengusaha dalam bidang kayak lu tadi, musik bisnis. Sekarang lo marketing kan? Gue sih iya planningnya jadi entrepreneur lah. Entrepreneur. Untuk nyokap gue kan sudah membangun bisnis. Ini kan juga buat anak-anaknya. Jadi lu pengen melanjutkan ya? Jadi gue sih tujuan hidup gue ya, goal gue tuh menjalankan ini semua yang udah dijalanin sama bokap nyokap. Meneruskan legacy? Yes. Oke. Lalu kapan-kapan inilah, ajarin gue nyanyi lah. Oh, gue nggak bisa nyanyi. Gue tuh cuma tahu nada dan tahu menyanyikannya, tapi gue bukan penyanyi. Atau ajarin main piano iya. apa? Gitar lu bisa? Gitar bisa. Gitar. Piano ayo. Kalau piano insya Allah lu belajar laguin dulu John Lennon yang Imagine. Itu insya Allah gampang tuh. Gue tuh dari dulu pengen banget bisa main piano. Gue sebelum sama Tisa, wah ribuan wanita telah terhanyutkan oleh alunan pianonku. Gak bercanda. Iya kan sekarang ada Tisa, cuma buat Tisa doang lah piano gua. Asik. Azriel Hermansyah, terima kasih sekali lagi sudah mau menyempatkan waktu. Mengingat waktu ini sangat mahal ya di masa pandemi ini ya. Kita mau keluar harus pakai masker. Terima kasih sekali lagi. Semoga pandemi ini segera berakhir dan gua doain semoga lu bisa jadi adik yang baik. Amin. Om yang baik. Amin. Kakak yang baik. Amin. Dan bapak yang baik di kemudian hari. Amin. Pokoknya kita jaga silaturahmi terus ya, insya Allah. Pasti itu mah. Biar ini alhamdulillah banget hari ini ketemu. Bokap kita seneng lah lihat anaknya bersahabat kan. Karena dari teman-teman gue juga baik kan. Bokap lu tuh sama Dani tuh klop banget loh. Kenapa lu nggak pernah deket sih? Gue lihat sama ya mungkin belum ada waktunya. Oh bokap lu ngomong gitu? Enggak, temen. Banyak kan temen gue ngomong gitu. Kalau bokap sih nggak pernah komen ya. Belum ada waktunya mungkin ya. Karena alhamdulillah setelah 13 tahun loh bro. Bayangin. Dengan nggak rasa waktu diundang podcast, boleh nggak lu podcast di gua juga? Oke, ya udah deh. Bener-bener kita ngobrol nih baru ini sih. Iya, next lah kita mesti ngobrol-ngobrol yang tanpa kamera ya. Iya, karena banyak yang mungkin dicurhatkan. Iya, dicurhatkan dan terbongkar rahasia. Oke, terima kasih sekali lagi.
intinya ada nggak sepatah dua kata? Tetaplah semangat para anak muda, karena kalian penentu bangsa ini. Tetap ibadah, jangan menyerah. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.